Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai tipe data dalam bahasa pemrograman Python. Sebelumnya saya akan coba jelaskan apa sih tipe data itu dalam programming. Ya bisa dibilang tipe data itu di dalam semua bahasa pemrograman ya sama ya definisinya. Yaitu merupakan klasifikasi data yang memberitahu komputer bagaimana data digunakan. Selain itu, user juga atau programmer juga bisa tahu nih sebuah variabel itu ketika kita klasifikasikan datanya. Jadi programmer itu tahu data itu digunakan untuk apa atau data itu diisi untuk apa. Misalnya ya analoginya kita punya sebuah gelas. Tentu gelas itu umumnya kan diisi dengan air ya, bukan misalnya nasi. Kalau piring ya biasanya nasi. Nah, itu analoginya. Nah, di Python sendiri ada beberapa tipe data, yaitu pertama ada numerik, yaitu jenisnya ada integer, float, dan kompleks. Itu untuk data numerikal atau data angka. String itu untuk data karakter. Sequence ada list, tuple, range, itu untuk data yang berbentuk item. Kemudian mapping ada dictionary untuk data yang berpasangan atau ada key pairnya. Untuk boolean itu untuk tipe data true atau false atau 0 atau 1 ya biasanya. Untuk set itu ada set dan frozen set untuk koleksi data dengan item yang unik. Baik, kita coba langsung belajar ya melalui aplikasi langsung di code editor kita. Tapi sebelumnya saya menyimpulkan kalau di video ini kita tidak mempelajari semuanya, kita hanya mempelajari beberapa saja, yaitu numerik, ada integer dan float, string, dan boolean. Baik, kita sudah berada di code editor kita, dan di sini saya menggunakan Visual Studio Code dengan membuat sebuah file yang berinisial IPNB. Sekedar informasi, IPNB itu sebenarnya inisial data ya, untuk Jupyter Notebook ya, tapi Visual Studio Code itu bisa membuka data seperti itu. Oke, kita coba pelajari yang pertama dulu, yaitu ada integer. Jadi ketika kita ingin mengetahui sebuah tipe dari sebuah data dalam bahasa pemrograman Python, kita cukup mengetikkan type ya, type. Misalnya kita memasukkan apa di sini, misalnya angka 5. Maka ketika kita jalankan, dia akan memberikan tipe datanya apa yang berada di dalam sini nih. Nah, dia adalah integer. Jadi kita coba membuat sebuah variabel baru ya, misalnya angka 1. Kita memberikan dia value misalnya 10. Nah, ketika kita memprint angka 1 ini, maka ketika dijalankan maka dia akan terprint 10. Nah, ini adalah integer ya. Jangan diberikan tanda kutip ya, karena kalau tanda kutip dia jadinya string, tidak dibaca sebagai variabel. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mengetahui tipe dari sebuah variabel ya, kita lakukan seperti yang tadi ya, misalnya type, kemudian masukkan nama variabelnya, itu angka 1, maka dia akan otomatis membaca integer. Nah, itu adalah integer. Kemudian ketika kita ingin membuat sebuah operasi numerikal sederhana, misalnya kita buat dua variabel, yaitu angka 1 dan angka 2, kita ingin menjumlahkannya, kita bisa langsung memprintkan di sini angka 1 ditambah dengan angka 2. Nah, ketika dijalankan maka otomatis terjumlah. Kita juga bisa membuat sebuah variabel baru untuk menyimpan kedua hasilnya. Dan misalnya buat variabel dengan nama hasil angka 1 dan angka 2. Jadi di sini kita tinggal memprint variabelnya di sini. Oke, maka sudah jadi 15 ya. Oke, selanjutnya kita belajar yang lain lagi ya. Kita buat belajar di sini yaitu float. Nah, float itu biasanya adalah tipe data yang tidak bulat atau
ada desimalnya. Jadi misalnya kita coba lagi lihat lihat tipe datanya nih. Oke, tipe dari 5,5 misalnya. Oh sorry, harusnya ini dijadikan kode ya, tambah kode. Oke, hai. Nah itu akan dibaca sebagai float. Kadang juga ya, ini nggak bisa dijadikan koma ya, harus dijadikan titik, karena dia nggak dibaca float kalau dia koma, harus titik seperti ini. Nah ketika kita mengassign sebuah variabel menggunakan koma atau float, bisa langsung saja seperti cara yang tadi ya, kita bisa mengassignnya seperti ini. Nah kita juga bisa langsung menjumlahkan di sini, misalnya 2,5, angka 1 dijumlahkan dengan 2,5 nya jadi 8. Nah terus ada lagi nih yang unik, kita bisa mengubah tipe data angka desimal 1 ini menjadi integer, menjadi bilangan bulat. Misalnya seperti ini, integer dari angka des 1 ya, misalnya kita ingin melakukan pembulatan, misalnya di sini 5,7, dibulatkan seperti apakah? Ternyata dibulatkan ke bawah ya, bukan ke atas. Jadi misalnya teman-teman mau buat sebuah variabel baru, yaitu pembulatan dari angka desimal 1, misalnya membutuhkan keduanya nih, satu yang bilangan bulatnya, satu yang desimalnya, bisa membuat dua variabel seperti ini. Oke, jadi kita inisiasi dia jadi integer di sini. Ketika diprintkan yang variabel ini, maka dia akan muncul bilangan bulat dari angka desimal 1. Oke, kita juga bisa menjumlahkan angka bilangan float dan bilangan bulat. Ini kan tadi angka 1 sudah diinisiasi ya, kita langsung saja jumlahkan di sini. Misalnya angka 1 ini adalah integer, yaitu bilangan bulat, dan angka desimal 1 ini adalah float. Nah, bisa seperti ini ya, jadinya 15,7 ya. Sekarang kita coba belajar yang baru lagi, yaitu boolean. Oke. Nah, boolean itu cuma ada dua ya, true atau false. Misalnya hasil 1, misalnya kita jadikan dia true ya. Ya, ketika kita printkan, dia yang tampil adalah boolean ya. True. Kita lihat jenisnya nih, type dari hasil 1 ini apa. Ingat ya, ini bukan string tapi boolean. Ketika kita print type-nya, maka dibaca dia sebagai bool atau boolean. Ingat, tidak boleh menggunakan huruf kecil di awalnya. Ini enggak dibaca sebagai boolean, harus huruf besar ya, entah itu huruf besar di awalnya ya, nggak bisa juga huruf kapital semua, harus di kapital awal saja. Oke, seperti itu. Kemudian ini tipe yang terakhir yang kita pelajari di video ini adalah tipe data string. Nah, saya rasa ini sudah cukup ini ya, familiar ya di teman-teman yang udah sering bikin program ya. String itu ya untuk menyimpan data karakter, bisa huruf saja, bisa angka juga, bisa juga campuran dari huruf dan angka dengan sepertinya misalnya hewan, kuda. Ini ketika kita print type-nya, kita coba tampilkan type-nya, maka akan dibaca sebagai string.
Ketika kita ingin memprintnya, ya langsung saja print ya, seperti ini ya. Udah. Ingat, bisa ditambahkan dengan angka ya, kuda 1. Sorry, kuda 1 ya, seperti ini. Jadi bisa ditambahkan, bisa dikombinasikan antara huruf dan angka. Bisa juga cuma angka seperti ini, kuda itu adalah 1, tapi nggak bisa. Tapi kalau dia dihilangkan kutipnya seperti ini, maka dia akan tetap bisa terprint 1, hanya saja tipenya berubah menjadi integer. Ketika kita memberikan dia kutip, maka tipenya berubah menjadi string ya. Nah, bisa juga kita ternyata untuk mengkombinasikan antara dua variabel dengan jenis yang berbeda. Misalnya kita ingin memprint ini angka 1 yang integer dengan dicampurkan dengan hewan yang merupakan string. Caranya adalah seperti ini. Print, kita menggunakan bantuan misalnya hewan ya. Kita menggunakan bantuan tanda plus untuk menyambung hewan dan angka 1 ya. Jadi nanti harapannya adalah hewan 10, tapi sepertinya akan ada error di sini karena hewan ini adalah string dan ini adalah integer. Ini tidak bisa langsung dijumlahkan karena nanti dia otomatis terbaca sebagai operasi aritmatika. Harusnya dikonversi langsung di sini, konversi dulu di sini jadi string angkanya ya. Nah, jadinya bisa seperti ini, sudah 10. Bisa juga ditambahkan spasi, misalnya spasi di sini. Kemudian ingat harus disambungkan dengan tanda tambah ketika dua tipe data yang berbeda ingin di print bersamaan. Bisa juga ini disimpan di sebuah variabel seperti ini ya. Jadi tinggal variabelnya saja yang di print nanti. Misalnya seperti ini, ada kuda 10 ekor. Ingat, disambungkan dengan tanda tambah dan jangan lupa memberikan spasi di sini. Spasi ini tidak terhitung, yang dihitung yang di dalam kutip ini. Kita coba jalankan ya. Ada kuda 10 ekor. Baik, demikian teman-teman, kita sudah belajar 4, yaitu integer, float, boolean, dan string. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.